Hadratil kiram dumateng para kiai, para asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, aji sepuh, sedaya tamu undangan ingkang rawuh, wabil khusus dumateng Sohibul Qaryah Bapak Kepala Desa, Bapak Hadi sekeluarga, dan wabil khusus dumateng Bapak Ridwan sekeluarga. Alhamdulillah dalam kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan Allah satu nikmat yang berupa kita diperjalankan dari rumah masing-masing dalam rangka ubudiyah bentuk syariati. Kita datangi acara walimatul khitan. Umume nek acara bahas walimatul khitan iku ada kaitannya dengan ngetok kucuri ilek. Mengapa di dalam syariat khususnya di dalam fikih itu kok ya disunnah muakatkan? Karena mimba'din najasah. Kucur salah satu bentuk perkara yang najis. Iki babakan ning fikih kudu dilakoni krana hukum syariat. Rasulullah nderekake dateng umat kita niku ning surah Al-Baqarah ayat 257, menungso iku uga jasmani uga rohani. Rasulullah didik jasmani kita, anggene didik Rasulullah itu memakai hukum syariah. Hukum syariat contoh sunat damel fikih ya kudu disunat. Kucure ruhaniyah sampean kali kula napa? Sampun semrat dereng? Dereng. Pun disunat napa dereng? Dereng. Nek jenengan dereng sunat kucure rohaniyah dan enggal-enggal sampai sunat. Sebab kita sedaya kullu nafsin dha'iqatul maut. Yen jenengan mengki rawuh dateng Gusti Allah, wa inna ilaihi rajiun, yen tesih ana kucure terus pun dihukumi. Ini babakan hati, babakan rohaniyah yang mungkin jarang disentuh di kalangan masyarakat umum. Sing sering disentuh niku babakan kucuri jasmani. Sedangkan kucuri rohani iku jarang disentuh. Oleh sebab itu izinkanlah Romo Yai, Bapak Yai, sesepuh, bini sepuh, kula tak sedikit ngungkap masalah kucure ati. Niki sampun dituangke ning nggone surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ning jerone ati sampean kali kula niki ana kucur, ana penyakit, ana perkara sing najisno ati, sehingga wekdal jenengan kali kula salat iku ati blakrak tutuk dindi. Nggih mboten? Iku sebab krana ketutupan ati sampean kali kula kalih kucure ati. Apa kucure ati ingkang den sebut? Sing disebut kucure ati iki Allah dawuh wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Hub demene ati, asyahawah ing pira-pira perkara kesenangan babakan sakliyane Gusti Allah. Iku diletupno, itu diletupkan oleh nafsu dalam diri kita masing-masing, sehingga ruhaniyah kita itu ya apa sekirane boten trisno, boten eling alias lali menyang Gusti Allah. Diletupno dateng ruhaniyah jenengan. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah, kesenangan-kesenangan yang bersifatkan selain Allah. Itulah
duniawiyah. Dalam ruhaniyah. Akhirnya jebule sampai kali kula ketika akil balik sampai entah umur pinten kita ya, umur berapa kita. Itu hati atau ruhaniyah belum bisa khudur menyang Allah saat ini. Krono sebab ono kujure ati wau. Wis. Apa sing babakan hubus syahwah di situ diterangkan. Bagi wong lanang minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Garwa anak dunya brono. Apakah itu secara fisik harus kita tinggalkan? Jangan. Cuman ruhaniyah aja, jangan jatuhnya cintanya ruhaniyah di situ, jangan. Jatuhkan cintamu terhadap yang menggerakkan 3 perkara tadi. Sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus piye carane? Bagaimana caranya? Ini ada sistem yang khusus untuk bagaimana ruhaniyah itu menafi isbatkan la ilaha illallah. Bagaimana caranya hati sampean menyunat atau memotong kucuri hati kalau. Ingat Bapak Ibu, slogannya nafsu kita masing-masing. Sing melekat. Kalau kita sudah terjebak di sini ruhaniyah kita alal akhirah, otomatis kita lalai pada Allah. Alal akhirah, melalaikan urusan-urusan yang berkenaan dengan akhirat. Bahasa syariat seperti itu. 1, 2. Wa yasudduna an sabilillah. Mereka akan menghalang-halangi kita. Menghalang-halangi rohaniyah ketika mau menghadap terhadap Allah. Buktinya kita dihalang-halangi waktu sholat. Tidak mengikuti saran Rasulullah ketika di dalam keiksanan iman. Anta budallaha ka'annaka taroh. Tidak. Kata Rasulullah, ketika kau menyembah seakan-akan bisa melihat Allah. Padahal Allah gak aton dugi sampean kali kula. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat daripada urat leher urat nadi. Terus ning endi ku? Selama ini kan kita nggak tahu toh Pak ya. Karena hati kita, basiroh kita, mata hati kita tertutup oleh yang namanya kucur kalau wau mboten saged. Nanti kudu diilangi sih kucur ini. Yang menjadikan hijab tutupnya antara ruh dengan Allah sehingga ketika kita membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh mboten saged. Cuman saged membaca tok saged. Cuman ruhaniyah boten saged madhep wajahnya ruh terhadap wajahnya Allah. Boten saged. Karena itu tadi ada aling-aling. Sama dengan kula ning ngajeng kula misalkan saya tutup kopiah ngeten kula aling-alingi. Ora bakal ketok sampean kula. Sami kalian ngoten. Monggo pun dipikir napa mboten persoalan rohaniyah kita datang Allah. Sebab kita ditunggu wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Kita ditunggu kematian. Kapan datangnya kita juga tidak tahu. Tatkala itu datang tidak mesti harus nunggu tua, muda pun bisa terjadi. Tatkala itu datang pun juga tidak menunggu mesti kita sakit. Kadang sehat pun tidur, yuk besok mboten saged bangun. Lah, kita mendiring kalau melihat seperti itu, Pak. Kapan kita itu harus memotongkan kujuri anti pun bahasa saya lekaslah Pak mumpung dereng jenengan sedo. Mula sangka itu kula berpesan dateng jenengan pun sedo dhisik. Nek gak kujur sampean ati iki pun terlepas dari ati sampean. Pun namung ngoten kemawon. Sing nomor 3, apa backgroundnya nafsu? Wa yabghunaha iwaja. Apa?
kita pasti akan dikehendaki, mereka itu menginginkan kita berbelok arah. Tujuannya ingin menyembah, tetapi akhirnya kita dibelokkan, teringat terhadap selain Allah. Pun sampai pikir perkara iki muga-muga setitik saged manfaat dateng kita sedaya lan anak putu kita, khususnya dateng ingkang den khitan, mugi-mugi dadi anak ingkang saleh ing mungguh menungso ya saleh ing mungguh Gusti Allah. Bapak Ibu hadirin, solusinya bagaimana sampai bisa putus hubungan dengan kujur itu? Jenengan kedah teng Pak Dokter. Ya. Guru akhirat sing kula maksud, mboten dokter-dokter kujur jasad. Guru akhirat mengki dateng jenengan mewejang ilmunya, ya. Setelah mewejang jenengan dikengken laku zikir di dalam surah Al-Insan 2526. Ikut tegese kholwat atau uzlah. Dengan cara itulah nanti jenengan akan dipotong langsung oleh Allah. Jadi dokter sampean asline yaiku Allah Subhanahu wa taala. Awwaluddin ma'rifatullah. Awali agama iku kedah makrifat Allah dulu. Karena itu sumber pangkal dari segala-galanya. Cuman prakteknya di lapangan kita hanya melihat satu sisi. Kebalik. Beragama dulu, makrifati, keri-keri. Bahasa Indonesia ini keri-keri apa? Belakangan, lah gitu tuh ya. Itu satu kacamata. Tapi kalau boleh saya katakan kacamata lain, sebetulnya ruhaniyah kita itu sudah makrifat Allah. Sudah bertemu Allah. Walaupun sekarang kita masih di posisi jadi budaknya nafsu. Kapan itu? Ketika zaman azali kita ada di alam kandungan sebelum kita itu akil balik, itu kan ma'rifatullah. Ruhaniyah kita. Ini satu sisi kacamata loh ya. Setelah itu beragama. Muncullah aturan syariat. Dibimbinglah kita jasmani hukum syariat, agama. Benar sudah. Cuman mayoritas ruhaniyah kita ingkar pada Allah. Mengkhianati Allah. Ruhaniyah kita sudah mengatakan bala syahidna. Nggih Gusti, jenengan sampean kau adalah Tuhanku. Aku hanya menyembah padamu. Iyyaka na'budu. Hanya memuji padamu, rohaniyah. Tetapi ketika saat masuk zona dewasa alias balik, apa yang terjadi? Ruhaniyah ini mengkhianati dengan bentuk ani butuh tauhid wastanibullah, mengarahkan ruhaniyah kita terhadap kesenangan dunia, wastanibu, dan menjauh ruhaniyah ini dari Allah. Berarti biang keroknya adalah nafsu. Sampai Allah katakan innahu lakum aduwwum mubin. Nafsu, iblis itu musuhmu yang nyata. Secara satu sisi kacamata sudah benar. Awwaluddin ma'rifatullah. Sudah kita jalankan. Ruhaniyah sudah ma'rifat.
jasmani kita beragama sudah. Tetapi kebanyakan ruhaniyah kita kafir, ingkar. Karena apa? Karena terlalu repot membangun badan, akhirnya lupa membangun jiwa. Akhirnya Allah mengutus Rasulnya. Muhammad, ini umat ini banyak yang terjerumus oleh nafsunya. Kau turun. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Huwa utawi Allah iku alladzi hidup. Arsala kang utus sapa alladzi rasulahu ing utusane alladzi, dialah hidup yang mengutus utusannya. Bil huda dengan membawa petunjuk, wa dinil haq dan agama yang bertauhid. Ini Muhammad, bawaan ini petunjuk dan agama yang benar. Artinya dinul haq, agama yang bertauhid, dinul tauhid, bawa, ajarkan. Iki bahasa lawak-lawakan Pak, ngene. Tapi pun digawe ning ati lho ya. Rasulullah dawuh, ya Allah, ya Rabbi, bawailah aku hujah, pedoman, biar tidak selalu bantah terhadap kami umat. Oh ya, Al-Quran Pak digawakno cereng. Muncullah satu ayat, satu surat Al-Anbiya ayat 25. Apa itu? Ajarkan Muhammad tentang la ilaha illa anta, ajarkan Muhammad tentang la ilaha illa ana. Udah. Tapi toh masih banyak yang membantah. Berarti benar sudah. Kita sudah ngalami, cuman kita ingkar. Muhammad, ruhnya umat ini banyak yang melenceng. Bawalah petunjuk dan ajaran yang benar ini supaya kembali kepadaku. Yudhirohu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Walaupun di tengah-tengah orang yang musyrik, walau karihal kafirun, walaupun di tengah-tengah umum, sampaikan kebenaran ini. Rasulullah ketika menyampaikan Bapak Ibu dengan sembunyi. Pertama. Kedua dengan terangan. Ini sejarah. Akhirnya biar betul-betul kembali pada Allah dalam kurung ma'rifatullah, maka umat yang paling beruntung adalah umat di mana belum meninggal dia sudah kembali pada Allah. Allah katakan dalam surah apa itu saya lupa. Qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara, sungguh merugi bagi orang-orang yang mendustakan pertemuan terhadap Allah. Artinya ruhaniyah kita tidak mau bertemu Allah, tapi bertemu tauhid, kesenangan dunia ini. Sampai kapan dia ya Allah? Hatta idza ja'athumus sa'atum baghtatan. Dia akan sadar detik-detik manakala datangnya sesuatu yang mengagetkan. Bahasa hakikat adalah kematian. Bahasa syariat baghtatan itu perkara yang mengagetkan. Asya'ah itu waktu di mana hari kiamat. Sebab pintu tobat sudah ditutup.
ternyata itu isyarah masuk di dalam hakikat, yaitu kematian. Kalau sudah menjelang kematian, barulah dia sadar betapa pentingnya di situ condongnya ruh pada Allah, karena di situ yang ada pertolongan hanyalah dari Allah. Selain itu tidak ada yang bisa menolong. Bapak Ibu, sebetulnya sudah makrifat seluruh umat manusia ini. Cuman ketika akil balik, barulah di situ kita, ruh maksudnya, ingkar pada Allah. Dengan begitu Allah mengutus utusannya untuk supaya kita mau kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, larilah, lekaslah kau menuju dan bertemu Allah. Begitu. Nah, satu kacamata tadi boleh diartikan banyak orang-orang ini repot membangun agama, membangun jasmani, tapi ruhani, makrifat Allah dia lalaikan. Ini kacamata yang satu. Silakan Anda memakai kacamata yang mana, monggo kerso. Wis sekarang gak usah gegeran kacamata. Bah, ono kacamata sing ijo, sing merah, sing hitam, silahkan. Sing penting, yang terpenting sekarang bagaimana kita lekas kembali kepada Allah. Itu